salah satu kualitas yang tidak dimiliki oleh tentara Eropa dan Amerika adalah ketidaksanggupan untuk menanggung jumlah korban gitu. Mereka sangat menghargai nyawa, menghargai hidup. Sementara kualitas yang dimiliki tentara Timur, maksudnya termasuk Rusia dan sebagainya, adalah para jenderalnya siap menanggung jumlah korban. Udah deh, kita realistis aja, nggak mungkin yang Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dan Kharkiv itu dibalikin ke Ukraina gitu, dan nggak mungkin Ukraina gabung sama NATO. Misinya di Timur Tengah, nah, itu ya mereka sudah mulai menyiapkan banyak hal, itu batu batanya sudah disiapkan. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Peristiwa Harian Kompas. Kali ini bersama dengan Desk Internasional Kompas bersama saya Dani Anwar. Saya ditemani oleh dua atasan saya, Editor Internasional Kompas Mas Yosi Susilo dan Mas Kris Mada gitu. Jadi ini sekalian mungkin uji KPI-nya saya. Kita akan membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina yang pada 24 Februari ini genap berusia 3 tahun. Jadi perang itu dimulai 24 Februari tahun 2022. Dan untuk itu mungkin kita akan melakukan napak tilas dulu perang, dimulai dari Mas Ras yang ketika perang itu meletus bersama dengan Mas Hari Susilo ya, meliput langsung ke Ukraina, mipirin kemana-mana ya, sampai ke garis depannya gitu. Floor is yours. Ya, sahabat Kompas, jadi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, hal yang harus digarisbawahi adalah dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun dan dimanapun, menyerang negara lain adalah pelanggaran hukum internasional. Apapun alasannya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap negara berdaulat berhak untuk bebas dari rasa takut dari serangan negara lain. Yang ketiga, ini agak lebih realistis ya. Jadi arah perang ini sekarang kan pada perkembangannya Ukraina itu seperti ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya meminta mereka berperang. Sebagian masih mau mendukung, sebagian lagi tidak. Nah, balik lagi, jadi atas dasar hak untuk merasa aman, Ukraina itu kan secara berkala selama bertahun-tahun ingin bergabung dengan NATO. Setiap negara berhak melakukan untuk bergabung dengan siapapun, dengan aliansi manapun, karena itu negara berdaulat dan bebas. Tetapi dalam pandangan Rusia, NATO adalah ancaman bagi keamanan nasionalnya. Lalu Rusia juga pada tahun 21 merasa ancaman itu semakin meningkat dengan pernyataan Zelensky soal latihan gabungan NATO untuk dengan skenario merebut lagi wilayah Donbas. Donbas itu di wilayah sudah diduduki Rusia, pasukan milisi pendukung Rusia di Ukraina, sehingga Rusia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi, lalu Rusia menyerang Ukraina. Itu kesalahan pelanggaran hukum internasional, apapun alasannya. Nah, sejak itu berbagai jenis persenjataan Rusia maupun standar NATO dikerahkan. Kehidupan Ukraina itu hari-hari ya, setiap malam, kalau kita malam paling mendengar kentongan ronda atau tiang listrik dipukul gitu kan, kalau di komplek kan, menandakan jam berapa. Kalau di Ukraina, menandakan sudah tengah malam itu adalah ledakan. Jadi Rusia itu biasanya melancarkan serangan udara, serangan jarak jauh dengan rudal atau dengan drone, itu setelah pukul 9 malam. Kalau di sini kan anak-anak muda kalau jam 9 malam pulang harus ngapel. Kalau di Ukraina pulang ngapel ya harus siap-siap dengan menghadapi ledakan segala. Lewat sedikit mereka akan kena ledakan, entah rudal, entah drone dan sebagainya. Rusia sudah jarang melakukan serangan udara dengan bom itu, tapi sekarang menggunakan rudal. Intensitasnya berkurang beberapa bulan terakhir, tetapi sampai 2 tahun pertama perang itu setiap malam selalu seperti itu. Jadi kalau kecuali di Kharkiv, di Suma, di Luhansk dan sebagainya, itu serangan artileri medan, dan sekarang juga sudah kekurangan peluru kan, peluru artileri Ukraina kaliber 155 itu.
yang terjadi waktu saya di sana, kami sedang ngobrol gitu kan di garis depan di Kharkiv. Saya dan wartawan Kompas lain, Haris Susilo, ILO, sedang ngobrol. Tiba-tiba ada peringatan, kami harus segera masuk bunker. Dan kemudian ya di dalam bunker itu sambil ngobrol ya terdengar ledakan secara berkala. Ternyata setelah selesai itu intervalnya hanya sekitar 500 meter saja gitu. Karena di dalam bunker ya paling agak sedikit berdenging, tidak ada efek ledakan dan sebagainya. Kalau di luar itu kita mungkin bisa merasakan angin ledakan dan sebagainya itu. Waktu itu juga di Kharkiv malam pertama kami masuk hotel itu udah oleh awalnya saya tiba itu agak jengkel juga, ini kenapa jauh sekali tempatnya dan tidak ada jendela gitu. Jam 11 malam saya baru tahu alasan kenapa ditempatkan di kamar yang tidak ada jendela terbuka, adanya dinding itu. Jam 11 malam ternyata ada rudal meledak sekitar 1 kilometer dari hotel tempat kami menginap itu. Dan standar di sana itu adalah begitu datang ke satu lokasi harus tahu di mana tempat berlindung bunkernya. Sampai sekarang masih berlaku, tetapi ya kehidupan sehari-hari di sana ya seperti itu. Listrik berkurang, air berkurang, internet juga berkurang, apalagi sekarang dengan posisi Amerika yang mengurangi drastis bantuan ke Ukraina, walaupun kemarin ada masuk ke senjata baru lagi, tapi tetap jauh berkurang karena pendukung utama pasokan senjata ke Ukraina itu kan Amerika, lalu kemudian sebagian negara Eropa dan sekutu-sekutunya. Di Asia itu ada Korea Selatan yang mengirimkan berbagai peralatan tempur yang tidak mematikan. Australia mengirimkan pelatih juga untuk tentara Ukraina. Saya pengen sebenarnya juga mungkin Ras bisa menceritakan kepada kita semua perubahan bukan doktrinnya, tetapi bagaimana perang itu dijalankan dalam 3 tahun ini, dan kemudian sejauh mana perimbangan kekuatan dan kemampuan Ukraina untuk bertahan. Karena bagaimanapun juga kita akan bicara juga soal bagaimana perundingan yang sedang diinisiasi oleh oleh Amerika dan Rusia, dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan dalam konflik ini. Karena itu akan mempengaruhi apakah perang ini akan berlanjut atau memang mau nggak mau para pihak harus mencari bukan titik temu saja, tetapi ruang untuk bisa masuk memulai pembicaraan damai. Karena kalau tidak segera mencari itu, ya Ukraina akan dalam posisi ini kan dia sebagai korbannya, dia akan terus-menerus posisinya seperti itu. Gimana itu mungkin? Iya, benar Mas Yosi. Jadi Ukraina itu sejak perang ini meletus, bahkan ini kan sebenarnya sudah 11 tahun perang di Ukraina itu berlangsung. Sekarang kita menghitung dari 2014 ya, Crimea gitu kan. Karena kan Februari 2014 Ukraina juga Rusia juga menyerbu Crimea. Apapun alasannya, kata Rusia secara sejarah segala macam itu bagian dari Rusia dan sebagainya. Itu sudah menjadi bagian dari Ukraina. Sama juga dulu kan Kamboja dulu bagian dari wilayah Majapahit, Malaysia juga Majapahit. Tapi kan itu tidak lantas membuat kita merasa berhak mengklaim Malaysia, Kamboja dan sebagainya. Tapi kan ada referendum 2014 itu kan, meskipun menurut berbagai lembaga internasional ada unsur pemaksaan, tidak transparan dan segala macam, tapi itu kan yang jadi pegangan bagi pemerintah Rusia untuk bilang bahwa warga Crimea yang memilih untuk ikut mereka gitu. Referendum itu kan harus dilakukan oleh pemerintah di wilayah yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di PBB itu kan menetapkan kalau wilayah Crimea itu bukan salah satu dari wilayah kolonialisasi atau pemerintahan khusus yang harus dikelola gitu. Kan dan itu ada pemerintahan jelasnya. Pemerintah Ukraina tidak pernah menyelenggarakan referendum pada saat itu, gitu. Sehingga secara hukum akan susah diakui, apapun alasan legalnya. Tapi masuk lagi ke sekarang itu, perangnya berevolusi. Gitu. Pada hari-hari pertama perang, minggu-minggu pertama perang itu pengerahan pasukan sehingga ada pertempuran kota sampai kemudian ada Mariupol dan sebagainya itu. Tapi setelah itu kan di tahun pertama
perang berevolusi menjadi seperti Perang Dunia Kedua, perang parit gitu. Maju meter demi meter perang paritnya. Lalu berevolusi lagi menjadi peningkatan serangan-serangan jarak jauh, drone dan sebagainya gitu. Perkembangannya menjadi sangat cepat gitu. Awalnya kan Ukraina begitu, ada lagu terkenal di Ukraina itu Bayraktar, itu memuji kemampuan drone Turki. Karena waktu awal-awal Ukraina diserang Rusia, mereka mengandalkan Bayraktar untuk penerangan balik gitu. Sementara Rusia kan sudah punya industri senjata yang mapan, dan Ukraina dulu bagian dari industri senjata Uni Soviet gitu. Mereka sama-sama gitu kan. Banyak pabrik senjata Uni Soviet itu yang dibikin di Ukraina, juga sebagian di Rusia gitu. Risetnya di Rusia, negara Rusia, terus kemudian produksinya itu di Ukraina gitu. Nah, sasaran-sasaran itu kebanyakan adalah pusat-pusat produksi senjata itu di awal-awal perang gitu. Dan lalu sekarang pusat-pusat penyimpanan senjata. Memang senjata Ukraina itu disebar gitu, karena mereka tahu gitu akan diserang, sehingga mereka harus menyebar senjata dan berbagai pertahanannya, dan itu hak Ukraina untuk bertahan gitu, karena sebagai negara berdaulat Ukraina berhak untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain gitu, apapun alasannya itu. Nah, terus kemudian sekarang kemudian pertanyaannya, apakah Ukraina masih mampu bertahan? Kalau mengandalkan kemampuan sendiri, Ukraina jelas sudah lama tidak bisa bertahan gitu. Kenapa dia masih bisa bertahan? Ya karena ada bantuan dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis dan sebagainya. Tank-tanknya Perancis, tank Inggris, tank Amerika itu bahkan tank sisa Uni Soviet itu dibawa ke sana lagi. Jadi pada tahun 2023 itu ada penawaran ke berbagai negara yang dulu baik dengan Uni Soviet untuk dibeli stok senjata lamanya. Daripada senjata itu tidak terpakai lagi, maka dibelilah. Negara-negara Afrika dulu banyak, terus negara-negara Timur Tengah itu stok senjata tuanya dipakai, dihabiskan untuk di perang Ukraina. Jadi tank-tank lama warisan Uni Soviet itu diterbangkan dari Afrika, dari Timur Tengah, dibawa ke Ukraina untuk menghadapi dalam perang itu. Kan dulu tahun 44 itu ada Battle of Kursk, perang tank terbesar. Nah, sekarang itu sebenarnya ada juga perang tank, tapi kan dia tidak di satu wilayah, tapi besar sekali gitu ya. Sudah ribuan tank hancur, ribuan panzer dan sebagainya. Tank masih ada, tetapi kemudian itu semakin berevolusi karena ada drone dan sebagainya. Nah, beberapa bulan lalu kan ada pasukan Korea gitu. Masuk. Orang-orang kan Korea menganggap Utara, ya? Korea Utara. Orang-orang kan menganggap bahwa pasukan Korea Utara itu tidak tahu cara bertempur dan sebagainya. Mereka lupa gitu. Jadi pada tahun 92 ada jenderal Cina yang menyatakan salah satu kualitas yang tidak dimiliki oleh tentara Eropa dan Amerika adalah ketidaksanggupan untuk menanggung jumlah korban gitu. Mereka sangat menghargai nyawa, menghargai hidup. Sementara kualitas yang dimiliki tentara Timur, maksudnya termasuk Rusia dan sebagainya, adalah para jenderalnya siap menanggung jumlah korban. Sehingga Korea Utara, pasukan ke sana itu, mereka melepaskan salah satu tentaranya untuk berlari, gitu, memancing drone, terbang, nanti drone itu tinggal disasar. Nah, sama juga dengan perang artileri medan itu. Jadi mereka tuh saling mengintai. Drone itu fungsi utamanya di garis depan itulah mengintai di mana posisi meriam. Nah, begitu ketahuan akan disasar itu meriamnya. Nah, fungsi orang Korea Utara juga seperti itu. Mereka dengan cepat belajar bagaimana berperang di era drone, bagaimana berperang di penggunaan AI dan sebagainya gitu. Karena ini kan untuk drone-nya perlu satelit dan sebagainya. Jadi ada percepatan teknologi perang di Ukraina. Berbeda dengan setiap perang itu kan pasti selalu menjadi ladang uji berbagai senjata. Di Gaza juga jadi berbagai uji senjata Israel. Di Ukraina menjadi lebih banyak lagi. Bahkan Kementerian Pertahanan Ukraina itu secara terbuka menyatakan silakan kirim senjata-senjata terbaru Anda, diuji di sini bagaimana keefektifannya. Kami punya orang yang akan menguji di lapangan. Gitu pasti. Yang Korea Utara itu kan juga ada 2 yang ketangkep kan setelah ribuan, katanya sampai 3.000 kalau menurut intelijen Ukraina sama Amerika. Dan dari kesaksian kalau baca Ukrainska Pravda Independent atau kesaksian tentara Ukraina menghadapi tentara Korea Utara, kan mereka bilang kan kayak
ini orang-orang gila yang udah tahu ada drone datang dan mereka masih lari ke sana gitu. Dan mereka tentara Korea Utara itu kalau mungkin kita nggak boleh lupa itu mungkin satu-satunya tentara di dunia yang hidupnya emang jadi tentara gitu, yang dari bangun kecil pagi sampai malam itu latihan, nggak ada nggak ada leisure gitu, nggak ada kehidupan di luar kehidupan mereka sebagai tentara itu. Jadi yang ada beberapa bahkan termasuk sejumlah think tank di Amerika kan yang bilang bahwa mereka ini yang merem pun itu bisa perang gitu. Walaupun ada kritik yang awalnya mengatakan bahwa cara berperangnya udah kuno, tapi in the end ketika itu berperang benar, ya mereka yang benar-benar punya mental untuk perang dan siap untuk mati di situ gitu. Tapi ya itu yang kemudian bagi saya menjadi catatan serius ya, bahwa kemudian perang dimanapun juga itu kan sebenarnya akhirnya ya korbannya manusia, baik itu tentara pasti dan juga sipil. Nah, patriotisme atau kepahlawanan mungkin akan menjadi pujian, tetapi kan kita tidak bisa kemudian menggadaikan itu untuk sesuatu. Memang bahwa kemudian dulu waktu Perang Dunia Kedua itu disebut sebagai generasi apa? The Great Generation. Greatest Generation itu, iya, memperjuangkan kebebasan. Tetapi kita lihat masuk ke kurs yang tadi itu. Begitu Ukraina melakukan serangan dadakan di Kurs, balasannya Rusia sangat signifikan menggunakan senjata terbarunya itu. Ada beberapa rudal yang memiliki kemampuan yang hulu ledaknya itu beberapa, dan kecepatannya termasuk, dan rudal itu bahkan memiliki kecepatan hipersonik sampai 15 kali kalau nggak salah kecepatan suara, dan dia memecah menjadi 6 dan masing-masing ke sasaran-sasaran strategis. Perang yang semakin presisi dan semakin canggih itu memang mengurangi korban ikutan atau collateral damage, tetapi tidak bisa sebenarnya perang seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Lebih-lebih kan Ukraina sendiri komposisi senjata yang mereka miliki meskipun juga semakin banyak dan semakin canggih, tetap bahwa kemudian platformnya seperti misalnya pesawat tempur sebenarnya sudah mulai ketinggalan ya toh. Mendapat bantuan F-16 dari beberapa negara Eropa, tetapi F-16-nya juga bukan yang terbaru. Jeruannya mungkin bisa di-upgrade, tetapi bisa menembakkan Storm Shadow atau apapun juga rudal-rudal yang bisa masuk ke wilayah Rusia, tetapi tidak bisa dilupakan juga balasannya itu akan menjadi semakin signifikan. Nah, dalam hal ini sebenarnya inisiasi siapapun yang memulai tahun 2004 yang lalu, Eropa dan Ukraina juga memulai pembicaraan damai kan, tapi juga mengeksklusi tidak melibatkan Rusia. Kali ini karena janji kampanyenya Presiden Trump kemudian menawarkan untuk memulai pembicaraan damai tanpa diskusi, tapi sayangnya tanpa diskusi dengan mitra-mitra Eropanya dan juga Ukraina. Diskusi awal ya, kalau kita mau membicarakan tentang persoalan teman kita, meskipun selama ini kita terlibat, ya baiknya kan sebenarnya ngomong dulu, boleh nggak aku gini. Tapi itu kan nggak dilibatkan. Jadi sekarang menjadi, kenapa kira-kira dia nggak melibatkan Ukraina gitu? Karena ini kan janji kampanye udah lama ya, dari tahun 2024 dia bilang Trump itu, saya bisa menghentikan perang Ukraina dalam semalam karena saya dekat sama Putin, saya tinggal nelpon dia gitu. Dan itu sendiri satu sisi disambut baik, tapi ini ada pertentangan juga kan, ketika dia yang menginisiasi nelpon Putin. Di Rusia dianggap Presiden Amerika nelpon kita loh yang selama ini diisolasi, dikenain sanksi, diapain, ini udah kemajuan besar gitu bahwa Rusia kembali ke kancah internasional. Tapi kemudian dia juga seolah-olah memberikan konsesi gitu kan, kapitulasi wilayah kepada Rusia kan, ketakutannya. Kira-kira kenapa Trump nggak ngelibatin Ukraina, lupa atau gimana? Kalau pastinya tanya Trump sih. Tapi begini, di dalam semua persamaan itu, dalam semua di laboratorium itu kan kita selalu menyatakan
semakin banyak variabel, maka semakin sulit persamaannya, sehingga semakin sulit menghitungnya. Gitu. Nah, Trump itu berusaha mengurangi variabelnya, dalam hal ini Ukraina dan Eropa. Jadi sementara persamaannya masih Rusia tambah Amerika. Nanti persamaannya akan ditambah lagi Rusia, Amerika, Ukraina. Nanti ke depan akan bertambah lagi persamaannya dengan Rusia tambah Amerika, Ukraina, dan Eropa. Nanti bahkan berkembang seperti itu. Tapi semakin banyak bagian dari rumus, maka semakin sulit menghitungnya gitu. Di laboratorium kan selalu seperti itu kalau kita di riset itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memahami Ukraina itu kan, dan di era Trump, itu kalau kita melihat bagaimana tawaran-tawaran Elon Musk itu kan dia berkontribusi penting dalam perang Ukraina. Komunikasi di Ukraina itu kan lumpuh. Starlink yang masuk. Elon Musk dapat uang dari situ. Tetapi juga itu kan penting gitu kan. Nah, Elon Musk itu kan sejak awal menyatakan bahwa tidak masuk akal untuk meminta Rusia melepaskan lagi wilayah yang sudah didudukinya, karena Rusia sudah mengorbankan banyak, gitu, menghabiskan banyak sumber daya gitu. Terus kemudian tidak masuk akal mempertahankan Ukraina dalam posisi sekarang seperti masuk ke NATO dan sebagainya. Itu kan Elon Musk dan sebagainya. Lalu tawaran Trump kan tidak jauh-jauh dari situ. Jadi menyatakan bahwa kemarin juga kan Menteri Pertahanan di München, bukan di Brussels ya, di Texas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan tidak masuk akal meminta Rusia melepaskan wilayah Ukraina gitu. Itu menyakitkan bagi Ukraina dan itu salah, tetapi ya itulah realita yang terjadi gitu kan. Rusia tidak akan mau melepaskan. Terus kemudian Ukraina harus mulai melepaskan mimpinya untuk bergabung dengan NATO. Gitu. Amerika itu kan kekuatan terpenting di NATO, apapun alasannya gitu kan. Meskipun disebut Fakta Pertahanan Atlantik Utara, tetapi beban terbesarnya itu ditanggung oleh Amerika. Trump tidak mau lagi seperti itu. Dia mau mau mengurangi beban-beban seperti itu, mau fokus di Amerika gitu. Karena di Amerika juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi Trump mau mencari gimana caranya untuk memperbaiki kondisi Amerika. Terus kemudian kan Ukraina itu kan negara yang kaya. Negaranya itu 5 kali luas Jawa, semuanya daratan. Berbeda kalau kita kan terpecah-pecah gitu. Ini 5 kali luas Jawa, terus kemudian penduduknya sebelum perang cuma 44 juta, plus minus dengan penduduk Jawa Barat. Jadi bisa dibayangkan seluruh penduduk Jawa Barat, gitu, termasuk saya, tinggal di negara 5 kali luas Pulau Jawa gitu kan. Tentu banyak sekali yang belum bisa diolah segala. Waktu di sana itu kan kita bisa berkendara 2 kilometer, itu isinya hanya ladang. Di Karawang itu ya setiap berapa meter ada rumah di sawah gitu kan. Di Purwakarta beberapa ratus meter ada pabrik. Di Ukraina tidak ada seperti itu. Banyak luas. Terus kemudian wilayah Eropa Timur adalah wilayah yang belum banyak termanfaatkan sumber dayanya. Di bawah tanahnya ada banyak sekali cadangan-cadangan mineral, dan itu yang dibidik oleh Amerika. Dalam hal ini juga ada faktor Elon Musk. Itu juga kenapa dia membidik Greenland, karena tidak bisa membidik membidik Siberia yang juga kaya. Ada banyak hal yang bisa ditambang di Siberia, di Greenland, di Ukraina gitu. Nah, apakah Ukraina setuju dengan ini? Sampai sekarang tidak mau, karena kan pekan lalu itu kan beredar naskah yang ditawarkan Amerika kepada Ukraina bahwa Amerika akan mempunyai hak eksklusif terhadap penambangan berbagai mineral di tanah Ukraina. Logikanya Trump atau pemerintah Amerika ya sederhana saja. Saya kan sudah menghabiskan miliaran dolar untuk membantu perang Ukraina. Gitu. Jadi Amerika itu tidak hanya mengirimkan senjata, Amerika juga mengirimkan uang untuk mendanai gaji para birokrat Ukraina. Amerika juga mengirimkan uang untuk LSM di Ukraina, untuk media di Ukraina. Jadi banyak orang di Ukraina itu digaji dengan uang pajak Amerika. Bukan cuma uang pajak sih, uang hutang juga, karena Amerika kan hutangnya banyak gitu. Terakhir sudah lebih dari 33 triliun dolar gitu. Itu kan juga ketika Amerika bilang itu, awalnya Zelensky kan bilang, bahkan dia ngomong
bikin pengumuman bahwa ya kita mau ngasih porsi yang paling besar logam tanah jarang kita ke Amerika, toh karena mereka paling banyak membantu kita. Tapi kan karena dia ketemu dengan Wapres Amerika J.D. Vance di Jerman, omongannya si Pete Hegseth di Brussels yang bilang, udah deh kita realistis aja, nggak mungkin yang Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dan Kharkiv itu dibalikin ke Ukraina gitu, dan nggak mungkin Ukraina gabung sama NATO. Zelensky kan juga ada perubahan sikap, dia langsung bilang ke menteri-menterinya nggak boleh ada yang tanda tangan MOU apapun dengan Amerika gitu kan. Ini ada kayak apa, surprise nggak sih dengan sikap Zelensky yang awalnya kan dia sangat pro Amerika, sangat apa, tapi di sini dia nunjukin bahwa ya saya juga bisa tegas gitu. Kan dia bilang they're not fighting for us and our interests. Dia ngomong seperti itu. Tapi itu kan memang, tapi itu juga merefleksikan apa yang menjadi pikiran Eropa kan. Ya kalau Presiden Macron kan mengatakan yang sebenarnya yang bisa mengajukan pertama pembicaraan damai kan sebenarnya Ukraina, karena dia yang berkepentingan sebenarnya sebagai korban. Keberatan Eropa salah satunya kan juga terkait dengan mereka khawatir dalam negosiasi itu nanti yang dibicarakan adalah kepentingan dua negara ini, Rusia dan Amerika ya. Kalau mereka membicarakan salah satu agenda yang mereka bicarakan adalah bagaimana memperbaiki lagi hubungan diplomatik mereka, hubungan ya itu fine-fine aja itu mereka, tetapi begitu menginjak pada persoalan Ukraina ya yang dinegosiasikan kan orang lain, Ukrainanya, dan seperti yang sudah beberapa waktu terakhir ini muncul kan tuntutannya Rusia tetap sama, bahwa kemudian Ukraina tidak boleh masuk ke NATO segala macam itu. Nah ya Zelensky saya kira ada posisi yang dalam hal ini benar, karena aku yang punya kok orang lain yang menegosiasikan gitu. Itu satu hal. Yang berikutnya kan mungkin kita juga perlu mengingat ketika era pertama Trump 2017-2021 itu. Ketika tahun 2018 dan 2009 dia menggelar pertemuan dengan Kim Jong Un untuk menegosiasikan posisinya denuklearisasi Korea Utara gitu kan. Nah, dunia surprise dengan langkah yang diambil Trump, karena belum pernah ada satupun negara yang mencoba untuk pemimpin negara yang mencoba untuk memulai lagi pembicaraan yang dulu sekitar tahun 94 itu kan dimulai oleh si Jimmy Carter dan bertemu dengan Kim Il Sung waktu itu untuk meredakan program nuklir Korea Utara. Nah, tetapi dua pertemuan, yang pertama di Singapura, yang kedua di Hanoi, ternyata tidak membuahkan apapun. Yang menuai keuntungan siapa waktu itu? Yang pertama negara-negara yang ditempati sebagai tempat pertemuan, Singapura dan juga Vietnam. Berikutnya adalah Amerika. Kenapa Amerika? Dan kemudian Trump bisa menekan mitra-mitranya kan, Korea Selatan, dan kemudian untuk menegaskan payung perlindungan Amerika untuk Korea Selatan diminta lebih banyak bayar lagi untuk penempatan THAAD, sistem pertahanan udara anti balistik gitu. Kemudian Jepang diminta untuk nambah lagi jumlah pembelian pesawat F-35-nya sampai banyak. Jadi yaitu take and give-nya itu kan akhirnya ujungnya adalah Amerika dapat apa, Trump dapat apa. Itu sama waktu Hegseth ngomong di NATO kan, yang dia ngomong spesifik soal iuran NATO-nya, soal tetap nambah atau kurang itu nanti kita negosiasiin kan, karena dia ngeluh dari 32 anggota NATO baru 23 ya yang bayar iuran 2% sesuai PDB. Tapi kan ini juga sama ya, hari ini kalau baca berita pagi ini yang menuai untung dari pertemuan Amerika Rusia itu adalah Arab Saudi kan, karena MBS yang dipuji Pangeran Muhammad bin Salman dipuji kayak diplomasinya bagus ya. Ini juga jadi semacam ini nggak sih kalau menurut Mas Yosi atau Mas Ras dari Amerika, dari Trump ya terutama, kayak ya kita akan jalan
Eropa kan bikin pertemuan mendadak nih di Perancis. Perancis, dan itu pun juga dikritik kan oleh Uni Eropa karena yang diikutsertakan cuma negara-negara kaya aja kan. Yang Hongaria, Polandia merasa ditinggal juga. Ini semacam kayak langkah yang si Trump lakukan di Arab Saudi ini kayak semacam tekanan ke NATO gitu, yang either you pay us, kalian ningkatin iuran, atau saya akan tetap jalan sendiri. Apa take and give-nya gitu? Kalau saya melihatnya sebenarnya bukan hanya soal take and give ya. Politik internasional itu kan apa namanya? Ya memang ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Sebenarnya tidak hanya pada satu atau dua arah saja. Kita tidak lagi berbicara di dunia yang terpisah. Saat ini kan kita pada saat yang sama sebenarnya apa namanya? Ini bukan teori otak-atik gathuk, tapi apa namanya, pada saat yang sama kan Amerika sendiri, Trump sendiri sebenarnya kan juga sekarang punya proyek baru di Gaza. Ya, Riviera segala macam itu. Nah, bagaimana dia juga memainkan ini pula? Mengapa Arab Saudi? Arab Saudi adalah negara yang sebelum serangan 7 Oktober itu sebenarnya sudah kan beberapa tahun sebelumnya kan sudah bahasa Jawa itu muntup sudah nyaris untuk ikut terlibat dalam kesepakatan Abraham Accord. Ya. Nah, sekarang itu kan Abraham Accord kan muncul di eranya pertama Trump. Nah, sekarang Trump kayaknya mau memulai itu lagi. MBS sendiri punya NEOM. Ya. Bagaimana kemudian negara-negara yang sekarang Suriah juga sudah. Mungkin kita harus jelasin, NEOM itu calon kota barunya di Arab Saudi, kota masa depan. Kota masa depan Arab Saudi dengan 500 miliar dolar AS itu biaya pembangunannya. Sebagai salah satu sumber pendapatan Arab Saudi selain minyak. Nah, bagaimana konsep masa depan di kawasan itu akhirnya perlu dirajut. Bagaimana Suriah juga sekarang setelah tumbangnya Bashar al-Assad kan banyak negara-negara Eropa, Amerika dan berusaha masuk ke sana untuk sebenarnya juga membentengi pengaruhnya Iran. Kalau kemudian Iran semakin melemah dan kemudian negara-negara yang selama ini quote on quote terganggu dengan Iran itu akhirnya bisa fokus untuk mengembangkan isu lain selain isu keamanan. Nah, itu kan penting bagi orang seperti Trump yang melihat bahwa semua yang dilakukan tuh konsesinya adalah, ya kalau orang bisa bicara cuan ya, dan cuan itu kan kemudian Amerika Great Again itu kan di situ. Nah, ya saya kira posisi Arab Saudi diambil juga karena itu. Ada banyak ketika sekarang misalnya Rubio kan menawarkan kerjasama pertahanan, ekonomi dan segala macam waktu ketemu dengan MBS. Nah, kalau kemudian dari pertemuan Rusia Amerika di sana Riyadh mendapatkan banyak hal, nah ini kan juga materi untuk negosiasi nanti ketika Amerika mau memulai misinya di Timur Tengah. Nah, itu ya mereka sudah mulai menyiapkan banyak hal. Itu batu batanya sudah disiapkan, batu penjurinya sudah disiapkan. Yang pertemuan Marco Rubio sama Sergei Lavrov di Riyadh itu kan 4,5 jam ya, tapi intinya tuh nggak ada pernyataan bersama. Intinya Rusia tetap tidak mau mengembalikan 5 wilayah dan tidak mau Ukraina masuk NATO. Dan ini kan membuka untuk pertemuan mungkin Trump dan Putin nanti di Riyadh. Yang lebih menarik itu kan pertemuan yang di Paris ya, karena mereka langsung darurat, bahkan muncul gagasan dari Inggris sama kemudian Swedia adalah, ya kalau itu ada mandat yang jelas kita mau kirim pasukan perdamaian gitu ke Ukraina, karena udah waktunya Eropa mengambil peran yang lebih besar di perang itu. Kalau Mas Ras sendiri ngeliatnya gimana? Karena yang ngalamin perangnya dari perang sampai sekarang segala macam, dari awal
pengaruh Eropa itu sendiri ketika perang itu meletus sampai sekarang itu dinamikanya kayak gimana? Yang pertama, Polandia itu adalah negara transit semua senjata ke Ukraina. Jadi di pangkalan Zezo, itu beberapa kilometer dari perbatasan Polandia Ukraina, adalah pusat pengiriman senjata dari Eropa dan sebagainya ke sana. Itu pertama ya. Yang kedua, Eropa juga mengirimkan banyak uang dan senjata ke Ukraina. Seperti Amerika, Eropa juga menopang ekonominya Ukraina dan itu juga menopang pengungsinya Ukraina gitu kan. Nah, Polandia itu penampung terbesar pengungsi Ukraina gitu. Dan itu menjadi beban sosial yang lumayan gitu. Karena pengungsi itu kan dia tidak punya jaringan untuk bekerja dan sebagainya, sehingga harus diberi bantuan sosial dan sebagainya, subsidi dan sebagainya, dan itu membebani keuangan Polandia, dan sampai sekarang Polandia masih melakukan itu. Nah, ada hal lain lagi, terus kemudian kan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto kan kemarin tuh ngomong, pertemuan Paris itu adalah perkumpulan orang-orang yang tidak ingin ada perdamaian di Ukraina. Karena memang kebetulan orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak mau ada perdamaian dengan Ukraina gitu kan. Nah, lalu pengiriman pasukan apapun yang terjadi, hukum internasional yang berlaku dalam 8 dekade terakhir adalah pengiriman pasukan internasional ke negara lain harus atas persetujuan Dewan Keamanan PBB. Jika tidak dilakukan di luar itu, maka itu adalah pelanggaran, apapun alasannya. Jadi kalau itu tetap dilakukan, ya hukum internasional juga akan dibolak-balik oleh Eropa gitu. Seperti itu. Iya. Pada satu sisi mungkin Eropa bicara soal nilai-nilai ya. Mulai bicara soal kedaulatan, soal bagaimana menegakkan aturan. Di sisi lain ada pihak-pihak yang melanggar itu. Tetapi kalau kemudian untuk memperjuangkan itu ternyata harus melanggar peraturan yang lagi, itu nanti akan menghasilkan ketidakpastian yang akan menarik lagi konflik yang lebih besar. Saya kira dunia tidak lagi mampu menanggung beban yang lebih besar dari yang sudah ada sekarang, ya kan? Sekarang dengan konflik di Ukraina dan juga di Timur Tengah itu kita menjadi seret ya. Ya mungkin kita di Asia Timur, Asia kita relatif agak terbebas karena sekarang kita bisa fokus untuk pertumbuhan kawasan. Nah, sebenarnya kan yang begini ini yang perlu direproduksi untuk dunia itu. Ya kita 3 tahun perang Ukraina ini mengingatkan kita kembali untuk sebaiknya kita apa sih yang sebaiknya perlu kita reproduksi untuk dunia. Memilih untuk tetap berperang atau berhenti dengan cara yang benar ya, dengan proses yang baik juga, untuk kemudian lebih fokus lagi mengembangkan kesejahteraan bersama itu. Tapi kayaknya agak pesimistis, karena kalau misalnya Trump dan Putinnya udah berunding, kan mereka punya hasil. Ya. Baru nanti Ukraina dilibatkan, hasilnya udah jadi gitu loh, kayak, dan si Ukraina kayak dia nggak terlibat dalam membentuk hasil itu. Ini proses yang masih awal, dan kita tahu juga ya tadi dengan banyak pengalaman masa lalu juga kita melihat targetnya Amerika sendiri, targetnya Trump sendiri yang seperti itu kurang lebih, dan kemudian pengalaman negosiasi dia dengan beberapa negara waktu itu, salah satunya Korea Utara tadi misalnya, masih diwarnai banyak ketidakpastian. Tetapi saya kira kita masih perlu, ya artinya sekarang kan Eropa sendiri diajak untuk mulai memikirkan lagi hal-hal yang lain selain bahwa terus-menerus perang. Kalau tahun 2004 lalu sudah ada upaya untuk memulai negosiasi perdamaian untuk Ukraina, ya ini dimulai lagi. Tinggal sekarang mencari titik temunya. Dulu Eropa memulai, sekarang Amerika dan Rusia memulai. Akan lebih baik mencari titik temu untuk bagaimana ini proses yang terpecah-pecah ini dijadikan satu. Karena dalam perspektif saya sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dunia. Kita melihat ini sebagai satu gambar besar, seperti kita mau mengumpulkan puzzles itu. Tahun lalu
Eropa dan Ukraina sudah memulai meletakkan puzzles itu, sekarang Amerika, Rusia memulai meletakkan lagi, posisinya jauh, tetapi kan ada ruang-ruang yang bisa mempertemukan itu. Nah ini yang perlu dunia mendorong untuk bisa mempertemukan puzzle. Ya harapannya begitu, itu memang kayaknya utopis, tetapi ya kalau tanpa ada yang memulai ya tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Karena ketakutan salah satunya waktu itu yang mantan duta besar Amerika buat NATO ya, Ivo Daalder itu kan bilang Trump itu jangan sampai kayak Neville Chamberlain gitu yang tahun 1937 kapitulasi Sudetenland kan waktu Nazi Jerman menyerang Cekoslowakia. Ya udah deh, daerah yang mereka dudukin dikasih ke Nazi gitu. Tapi ini kan ngebikin yang Hitlernya jadi percaya diri sampai akhirnya dia bikin invasi ke Polandia tahun 39, itu yang ngebuka jalan ke Perang Dunia II gitu kan. Salah satu kekhawatiran mereka kalau seandainya dihentikan dengan kapitulasi, takutnya Putin karena dia udah strongman kan, dia udah berkuasa dari kapan? 2009. Dari 99 kalau ngitung dia jadi Perdana Menteri ya. Nah, kalau begitu kan kita bisa melihat juga bahwa telepon Trump itu sebenarnya kemenangan bagi Putin. Ya kan. Ya sekarang artinya sekarang ini Rusia ada di atas angin, dia sebagai pemenang lah dalam konflik ini. Tetapi kan ya semua ini baru dimulai dan ya kita masih bisa berharap lah. Artinya jadi kan kerjanya masih panjang ya, nulisnya masih banyak. Ya kita akan menulis lebih banyak lagi. Ya. Semangat ya. Oke. Ya udah kalau kayak gitu sekian dulu dari Desk International Kompas. Karena ini perundingannya masih jalan dan kita masih memantau. Terima kasih sudah mengikuti bahas peristiwa kali ini. Kita akan ketemu di bahas peristiwa yang lain. Makasih.